Halo Nexters, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu greedy. Ini dia. Ya, cuman satu kalimat, yaitu cara yang paling optimal. Jadi maksudnya apa? Jadi greedy itu sebuah teknik atau pola pikir yang intinya itu dia tuh mencari cara yang paling optimal untuk melakukan suatu hal gitu. Nah, itu bisa aja kayak misalnya kita langsung pakai contoh soal aja. Karena greedy ini definisinya dan teorinya tuh nggak begitu penting. Yang penting tuh adalah intuisi gimana cara kita bisa dapetin greedy itu. Dapatnya dengan latihan soal. Oke, aku udah nyiapin 3 soal di sini, OSN 2023, OSN 2024, sama OSN 2024. Oke, yang pertama. Di bidang datar dapat N garis lurus dan... Oke, bisa di-pause dulu dan dibaca. Nah, oke. Kita sekarang disuruh nyari apa ini? Disuruh nyari maksimum banyaknya daerah yang dapat dibentuk dengan 100 garis lurus. Nih ya, ini kata kuncinya nih, maksimum. Ini kan berarti sama aja kayak kita nyari yang paling optimal gitu, karena kita mau nyari yang paling besar. Nah, oke, ini berarti salah satu contoh dari greedy. Nah, oke, aku clear dulu. Gimana cara kita ngerjain soal ini gitu? Greedy-nya di mana? Apa yang harus kita optimalkan gitu? Gimana cara kita mendapatkan konfigurasi paling efektif sehingga banyaknya daerah itu paling besar gitu. Nah, bisa kita lihat adalah dengan cara semua garisnya itu berpotongan. Oke, semua garis yang ada itu berpotongan satu sama lain. Jadi misalnya 2 garis, ya kayak gini, udah paling besar, udah nggak bisa lagi. Kalau 3, 1, 2, 3 gitu. Kalau 4 gimana 4? Ini 1, agak susah nih yang 4. 2, 3. Terus yang garis satunya harus ngenain 3 garisnya ini. Ini ke sini. Nah, ini udah paling optimal. Kenapa? Karena dia untuk membuat suatu daerah baru, dia harus berpotongan dengan garis lainnya. Iya nggak? Iya nggak? Ya dong. Kalau misalnya cuman kayak gini, dia cuman 3 daerahnya. Kalau dia kayak gini, dia berpotongan satu lagi, dia nambah jadi 4 gitu. Jadi semakin banyak garis yang berpotongan, itu semakin efektif hasilnya. Nah, semuanya harus berpotongan itu biar dapat perpotongan yang paling banyak, menghasilkan daerah paling banyak. Aduh, aku gambar aja deh. Nah, ya jadi kayak gini intinya. Semakin banyak yang berpotongan, semakin banyak daerahnya. Jadi semua garis harus berpotongan satu sama lain, karena itu udah paling maksimal. Udah nggak bisa lagi dia. Aku tambahin lagi deh. Karena garis tuh cuma bisa berpotongan di satu titik dengan garis yang lainnya. Antara satu titik, atau nggak sama sekali, atau infinity. Dan kita nggak boleh kalau infinity kan. Ini nggak keanggap. Jadi setiap pasang garis cuma bisa berpotongan satu kali gitu. Berarti sekarang kita udah tahu cara paling optimal itu gimana. Yaitu dengan semua garisnya berpotongan satu sama lain gitu kan. Nah, terus sekarang tinggal kita hitung aja deh. Tapi gimana rumusnya kalau sampai 100? Maksud kita mau ngerjain semua sampai 100? Nggak mungkin ya. Kita gambar 4 aja udah kesusahan. Nah, kita cari polanya. Pertama, satu garis. Ada 2. Kalau 2 garis gimana? Ada 4. Kalau 3 garis, 2, 4, 6, 7. Kalau 4 garis, tuh 2, 3. Aduh, jelek banget. Ke sini aja deh. Sud, sud. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11. Oke, gimana polanya gitu kan? Kalau dilihat dari jumlahnya ini aja kayaknya kalau pola bilangan geometri atau yang perkalian tuh nggak mungkin. Gimana kalau kita cari perbedaannya gini. Yang ini plus 2, yang ini plus 3, yang ini plus 4.
Kalau dilihat dari sini, kita bisa kayak menyimpulkan habis ini tuh plus 5 gitu. Tapi emang bener gitu. Ya udah kita coba lagi, kita simulasiin lagi dengan 5 garis. Jadi kalau 11 plus 5 harusnya 16 daerah ya. Nah, di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi bener ya 16. Jadi harusnya polanya gitu. Awalnya plus 2, terus plus 3, plus 2. Awalnya plus 2, terus plus 3, terus plus 4, terus plus 5. Awalnya adalah 2. Oke, kita bisa aja langsung lanjut, atau kita bisa membuktikan kenapa pola ini benar gitu. Ya, kalau mau langsung lanjut bisa skip. Kalau mau pembuktian ya, stay dulu. Oke. Oke. Jadi intinya itu gini. Setiap kita nambah garis tuh, apa yang berubah gitu kan. Kita lihat lagi. Misalnya ini 1. Ini ada 2. Terus kalau kita tambahin, nambah 4. Berarti ini nambah 2. Terus kalau kita tambahin lagi, dia nambah 3 gitu. Nah, kalau cuman gitu nggak menambah insight. Gimana kalau kita coba hal lain? Misalnya ini 1, ada 2. Terus kita tambahin di bawahnya. Jadi 3. Ini nambah 1 gitu kan. Terus kalau kita tambahin lagi, dia jadi tuh, wah, gak, 4. Jadi 4. Dari 3 jadi 4, berarti nambah 1 lagi. Berarti kita bisa menyimpulkan, kalau misalnya dia nggak berpotongan, dia bakal nambah 1 region gitu. Kan awalnya ada ini, terus dia nambah 1 region. Terus kalau misalnya dia berpotongan, dia nambah 1, terus nambah jumlah perpotongannya ini. Oke, coba. Dia nambah 1, terus nambah jumlah perpotongan. Berarti kalau kita tambah 1 lagi dan memotong 2 titik, berarti kita nambah 1 ditambah perpotongan. Perpotongannya ada berapa? Ada 2 garis. Berarti dia berpotongan 2 kali, makanya dia nambah 3 gitu. Oke, kayaknya aku kurang jelas jelasinnya. Jadi, ternyata rumusnya itu adalah 1 ditambah jumlah perpotongan. Kenapa gitu? Karena setiap perpotongan dia nambah area baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kayak gini doang, dia nggak berpotongan, tapi dia nambah 1 karena dia nyekat, disekat lagi gitu. Nambah 1 lagi, dia nambah 1 lagi. Kalau kayak gini, dia nambah 1, terus perpotongannya ada berapa? 1, 2, 3. Nambah 3 gitu kan. Jadinya awalnya ada 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 3 tambah 1. 4. Tuh agak 4, nambah 4 lagi. Gitu. Jadi ini adalah kenapa kita bisa mendapatkan pola 2, 3, 4 gitu. Karena 1 tambah jumlah perpotongan. Berarti kalau misalnya nggak ada garis sama sekali, perpotongannya adalah 0. Perpotongannya 0. Jadi dia plus 1. Kalau dia ada 1 garis, dia plus 1 ditambah perpotongannya 1. Makanya dia plus 2. Kalau misalnya ada 3 garis gitu, dia nambah 1, terus perpotongannya ada 2 garis. Berarti tambah 2. Makanya tambah 3. Kalau 4 garis gimana? Tambah 1, ditambah 1, terus ditambah jumlah perpotongan. Ada 3 garis, berarti ada 3 perpotongan. Makanya ini jadi 4 gitu. Makanya kita bisa dapat pola plus 2, plus 3, plus 4 gitu. Nah, terus gimana rumusnya gitu kan? Ini awalnya 2, ini 1 garis ya, 1 garis. Ini 3 garis, ini 4 garis. Nah, tadi ini gimana? Ini plus 2, jadi 4, plus 3 jadi 7, plus 4 jadi 11. Nah, gimana caranya gitu kan? Yang bisa kita pakai pola bilangan yang mana? Yang ini. Yang ini bisa kita pakai pola bilangan aritmatik biasa, karena dia nambah 1 gitu kan. Sekarang, kita rumuskan jadi seperti ini. 2 ditambah, ini pertambahannya gitu, pertambahan. 2 ini adalah bilangan awalnya, pertambahannya itu ya, misalnya kita mau ke 7, dia nambah berapa? Dia nambah 2, nambah 3, plus 5 gitu. Misalnya mau ke
11 ini. Berarti nambah 2, nambah 3, nambah 4. Atau nambah 9 gitu. Nah, sekarang kita tinggal nyari pertambahannya ini. Nah, oke. Awalnya, kalau kita mau ke garis kedua, indeks 2. Ini ya, indeks 2 itu adalah punya 2 garis. Kita dari nambah 2, dah itu doang. Kalau kita mau ke garis ketiga, kita harus nambah 2 sampai nambah 3. Ini. Kalau kita mau garis keempat, berarti kita harus nambah 2 sampai nambah 4. Kalau mau ke garis keempat, berarti harus plus 2 sampai plus 4. Nah, kelihatan kan polanya? Berarti kalau kita mau ke pola ke 100, ke garis 100, kita harus nambahin dari 2 sampai plus 100. Nanti kita tambahin semuanya, terus kita tambahin dengan 2 gitu. Kita pastiin dulu bener apa enggak. 2 tambah 2, 4. Terus 2 tambah 3, 5, tambah 2 lagi. 2 tambah 3, 5, tambah 2, 7. 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 tambah 4, 9, tambah 2, 11. Oke, bener. Sekarang gimana cara kita nyari tambah-tambahnya ini? Oke, ini pakai deret bilangan biasa. Pakai deret bilangan biasa. Rumusnya adalah awal ditambah akhir per 2 dikali jumlah elemennya. Jumlah elemennya adalah 100 kurangi 2 ditambah 1, jangan lupa. Jadinya ada 99 elemen. Kenapa ditambah 1? Karena 2-nya include. Gitu. Nah, ini kita evaluasi aja, jadi jadinya 5049 terus ditambah 2. Tambah 2 jadinya 5051. Ada nggak di pilihannya? Dan ada. Jawabannya adalah C. Tapi kalau di OSK, greedy itu nggak cuma konfigurasi paling efektif, tapi greedy itu juga bisa pola pikirnya. Jadi misalnya kayak gini, kita mau nyari tulisan OSN ini di antara banyaknya huruf-huruf ini. Ini ya, boleh dibaca atas, bawah, kiri, kanan, kanan atas, kanan bawah. Gitu. Jadi bisa ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, sana gitu. Semuanya valid. Nah, kita mau nyari kata OSN dari banyaknya ini. Ya, kita bisa sih nyoba satu-satu terus kita lihat per arahnya gitu. Tapi kan itu nguli banget gitu, itu capek. Nah, kita cari cara yang lebih enak untuk nyelesain soal ini gitu. Kita lihat yang paling banyak muncul adalah O sama N. S-nya yang paling sedikit. Sedangkan OSN pasti butuh S gitu kan. Nah, greedy-nya adalah kita tinggal ngelihat huruf S-nya aja, terus kita perhatiin dengan hati-hati samping-sampingnya gitu, kalau ada tulisan OSN apa enggak. Nah, jadi kita nyari huruf S doang, karena itu yang paling sedikit. Oke, ini S, ini enggak ada, terus ini enggak ada, terus S lagi S, ini enggak ada, S, ini ada O, S, N. Terus ini soal terakhir. Ini pola pikir juga. Ini aku belum ngerjain blast, jadi ini live biar kalian tahu apa yang aku pikirin kalau misalnya ngerjain soal kayak gini gitu. Kita sharing-sharing lah. Oke, ada 10 bebek. Bisa dibaca dulu soalnya kalau mau. Oke. Nah, jadi dia bakal milih 9 bebek. Terus yang dicentang ini nanti bakal mati atau nyala gitu. Jadi kalau misalnya mati dia bakal nyala. Kalau nyala dia bakal mati gitu. Dia bakal milih 9 dari 10 bebek. Berarti ada satu bebek yang nggak kepilih. Dia pengen cuman A sama G yang nyala gitu. A sama G. Pada awalnya setiap lampu dalam kondisi mati. Oke, gimana cara kita ngerjain soal ini? Oke, instead of kita milih 9 bebek, kita coba 9 bebeknya mana aja. Kita tinggal milih satu yang nggak kepilih. Kan lebih enak gini kita nyarinya gitu, biar nggak capek banget.
dan nyari satu bebeknya ini, kita bisa optimisasi lagi. Oke, jadi gini, kan A sama G harus nyala, dan awalnya mati. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau misalnya ada X bebek yang memilih lampu itu. Misalnya awalnya mati. Kalau ada satu bebek, nyala. Kalau ada dua bebek, mati. Ada tiga bebek yang matiin, nyalain lampu, nyala. Kalau 4, mati. Kalau 5, nyala. Gitu. Nah, berarti kalau kita lihat yang ganjil, dia mesti nyala. Oke, berarti kita tahu dengan pasti kalau A dan G ini ganjil. Yang punya centangnya ini ganjil gitu. Oke, kita hitung dulu semuanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. Nah, kalau gini kan lebih enak lagi. Kenapa? Karena dia awalnya genap, otomatis kita harus ngurangi satu dari dua-dua AG-nya ini. Jadi sekarang kita nyari bebek yang punya A sama punya G gitu. Itu doang kemungkinannya. Biar dua-duanya minus 1, sehingga jadi ganjil. Gitu. Oke, mana yang punya A sama G? Ini punya A sama G. Ini juga punya A sama G. Ini juga punya A sama G. Ini enggak, ini enggak. Nah, oke, sekarang kita udah ada 3 pilihan gini. 7, 8, atau 10. Kalau udah kayak gini ya udah kita coba satu-satu aja gitu. Aku bersihin dulu. Antara 7, 8, atau 10. Yang A sama G udah valid, terus kita coba yang B. Yang B mati apa nyala. Kita coba kalau kita milih 7 dulu ya. Kita milih 7 dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 mati. 1, 2, 3, 4 mati juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mati. 1, 2, 3, 4 mati. Oke, berarti ya udah yang dipilih yang 7. Yay. Jadi itu adalah contoh-contoh soal greedy. Nanti bisa dilihat lagi di bank soal-soal tahun lalu. Jadi pola pikir greedy ini bisa dipakai di semua soal, walau soalnya nggak greedy. Jadi yang diubah pola pikirnya gitu. Karena kalau nguli di OSK ya, kita harus pinter-pinter ngulinya. Karena kita selain harus menjawab soal benar, kita juga harus menjawab soal dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita harus pinter-pinter nguli. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.